Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf karena baru buat video beberapa hari ini, tidak upload video ya. Dan ada beberapa alasan kenapa saya nggak upload video. Yang pertama, ada masalah di laptop saya yang mengakibatkan harus ada banyak perubahan settingan lagi yang harus saya buat supaya bisa melakukan recording dan menjalankan beberapa program lain yang mendukung kita untuk buat video. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis keamanan informasi dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke. Untuk informasi, teman-teman bisa baca-baca deskripsi ya. Ada beberapa poin yang saya tuliskan di deskripsi yang mungkin untuk dipahami supaya tidak mengalami kesesatan. Asik gitu. Oke. Itu seperti biasa ya, supaya agak tenang sedikit gitu algoritma yang memeriksa video kita. Dan di kali ini seperti biasa ada seri-seri dimana kita harus berbicara tentang tools-tools yang sudah ada gitu di GitHub sebenarnya. Cuman kan kita perlu menerangkan apa sih gunanya gitu. Terlepas kita buat tools kita sendiri, kita mungkin kemudian hari kita membutuhkan support dari orang lain gitu. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan tools mereka gitu. Tapi kita juga jangan lupa support mereka gitu, kayak mungkin kita jadikan maksudnya kita jadi followers mereka, entah di mana sosial media mereka, sebagai bentuk dukungan untuk mereka gitu. Oke. Di sini nama toolsnya Wayback, dibuat sama sudah pasti tahu lah siapa itu Tom Nom Nom. Itu seorang bug hunter yang lumayan terkenal di kalangannya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, dia ini kalau nggak salah member juga ya di Hacker One. Jadi mungkin kebanyakan orang yang nonton video ini sudah tahu beliau gitu. Dan ini adalah tools dari dia. Nah, tools ini sangat membantu sekali, dimana tools ini akan memberikan kemudahan dalam mencari parameter dan kayak melihat dalam suatu domain itu ada apa aja gitu. Maksudnya ada apa aja yang bisa diakses di situ gitu, dengan menggunakan teknik search engine untuk melakukan searching dan mengambil semua informasinya gitu. Describe gitu pokoknya dari salah satu search engine yang membantu tools ini berjalan gitu. Sudah ada scriptnya, coba kita buka release ads release script. Ini adalah script release-nya. Terus perlu diketahui ini ditulis dalam Golang dan Shell ya, tapi mayoritas di sini Golang digunakan sebagai untuk menulis script ini atau tools inilah. Set line delimit domain on stdin, fetch known URL from the Wayback Machine for domain and output them on stdout gitu. Jadi penggunaan simpelnya atau contoh penggunaannya ini bisa dilihat di sini, sangat mudah sekali ya. Dan cara installnya juga sangat mudah gitu. Jadi dalam dalam konteks sederhananya sih, tools ini menggabungkan kemampuannya dalam mencari informasi di internet gitu. Di internet entah dia pakai API atau dia pakai API dari salah satu search engine untuk melakukan searching, terus dia di scrape ditampilkan dalam terminal kita, dan itu menjadi informasi yang kita butuhkan gitu, untuk sementara. Nah, tapi
ada beberapa step yang harus dilakukan sebelum melakukan scanning di Wayback URL ini. Kenapa? Karena Wayback URL ini dia akan kurang tepat apabila tidak ada pemeriksaan sebelumnya gitu. Misalnya pemeriksaan sebelumnya pakai apa? Pakai HTTPX gitu atau pakai HTTP probe gitu. Itu mencari atau memeriksa apakah ada domain alive di sini. Jadi kalau misalnya ada yang masih live, itu bisa dijadikan sebagai file domain yang akan dilanjutkan prosesnya ke Wayback URL ini. Karena dari beberapa kasus saya pakai, ada URL yang keluar gitu dari scope-nya gitu. Nah, sebelumnya kan saya pernah bicara tentang kemarin tools yang kemarin, DNSX. Nah, itu sangat pas untuk dikombinasikan menggunakan Wayback URL ini, karena situ ada pengecekan, pokoknya ada segala pengecekannya itu tidak hanya sekedar menggunakan search engine, tapi pakai lebih dalamnya itu CNAME dan wildcard lainnya gitu. Oke. Caranya adalah, cara menginstalnya kita pakai Golang, pakai yang langsung gitu. Cuman perlu teman-teman ketahui di sini bahwa kalau sintaks ini sekarang, atau command ini bukan sintaks, ini command namanya, command line ini tidak bisa dipakai lagi gitu karena ada updatean dari Golangnya. Nah, di sini mungkin si nom-nomnya belum melakukan update gitu, setahu saya gitu, yang menjadi pengetahuan saya gitu. Oke. Tapi tanpa banyak kita berbicara, kan itu kan di luar konteks. Kita akan mencoba melakukan instalasi dulu. Coba dulu kita masuk ke sini. Kita ambil dulu URL-nya. Nah, cara yang tepat atau cara yang pas itu seperti ini. Terus saya buat dulu gimana sih kalau misalnya kesalahan yang terjadi bila kita tidak mengubahnya. Kita bisa lihat di sini. Go get, apa yang terjadi. Nah, di sini ada tulisan errornya ya. Ada installing executables with the go get in module mode is the prescate, apalah ini. Use Golang install instead. For more information, kita bisa lihat di sini di tentang go get install gitu, or run go help get or go help install. Nah, bisa juga kita begini, go help install. Ini banyak banget cara yang bisa dipakai, yang bisa jadi referensi kita, tapi saya langsung the point aja supaya tutorial ini tidak terlalu panjang, karena ada beberapa hal yang harus kita buat dan itu membutuhkan waktu, seperti nanti kita cari URL atau lain sebagainya, dan itu membutuhkan proses yang cukup lama, karena teman-teman pasti ngerasa dong IndiHome sekarang kayak ada problem gitu, mungkin entah apa problemnya sehingga banyak sekali kekacauan gitu. Misalnya kita mau mengakses suatu website, itu bahkan itu tidak termasuk website ilegal, tapi itu mengalami gangguan gitu. Seperti sekarang ada penurunan kecepatan koneksi internetnya ke dalam beberapa website gitu, dan mengakibatkan itu bisa terjadi timeout gitu. Oke, dan kalau kita recording video seperti ini itu akan memakan waktu yang banyak gitu. Jadi langsung aja kita start, kita navigasi dulu ke desktop. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah go install. Kita install dulu dia. Mana tadi URL-nya? Kita ambil dulu URL-nya dari sini, GitHub. Langsung aja kita ambil dari sini. Nah, go install. Tapi apakah ini sudah cukup? Coba kita tes. Nah, go install GitHub. Nah, dia harus pakai add less gitu, to install the less version. Nah, kalau misalnya tools yang mau kita install ini ternyata punya versi misalnya 1.2, 1.3, nah kita tinggal buat seperti ini aja. Kita mau installnya yang di versi berapa, tinggal tambah add gitu. Tapi untuk
supaya lebih update dan lebih mengikuti perkembangan tools ini, kita langsung let's aja ya. Jadi kita bisa langsung install gitu. Nah, ini tulisan tidak menampilkan apapun, tetapi kita bisa mendiagnosa apa sih yang terjadi gitu. Nah, yang terjadi seperti ini berarti tidak ada apa-apa dong, sudah langsung jadi gitu. Nah, problemnya adalah saya sudah menginstal sebelumnya, jadi kalau saya tulis wayback sekarang tidak ada problemnya gitu. Tapi saya menunjukkan problemnya di mana. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan eksekusi terhadap perintah ini, dia sudah terinstall, apalagi tidak ada cout atau stdout-nya seperti ini, tidak menampilkan informasi apapun. Nah, tetapi pada dasarnya dia sudah terinstall gitu. Nah, sekarang di Linux dia tidak saya tidak tahu versi Linux lain, tapi di kali Linux yang saya pakai sekarang itu dia tidak bisa langsung running programnya yang ini, wayback URL ini, tapi kita harus masuk dan memindahkannya ke dalam binary yang memang sudah kalau di shell seperti ini dia langsung ketika kita tulis wayback dia langsung navigasi ke binary dan melakukan eksekusi di situ. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah itu? Nah, cara kita mengatasinya adalah masuk ke dalam root seperti ini, baru home. Nah, di home ini kan otomatis ada user saya gitu, user yang namanya saya gitu. Langsung kita masuk, kita bisa ls di sini dan golang seperti ini. Yang bisa kita lihat adalah ada tulisan go. Kalau kita masuk ke package dia otomatis tidak ada. Nah, dia akan masuk ke ranah lain lagi. Tapi yang harus kita masuk adalah binary, karena sifatnya ini adalah back URL ini dia masuknya ke dalam binary gitu. Ini Go, ini salah satu tools juga, nanti kita bahas. Ini wayback URL, coba kita buka. Nah, kalau seperti ini namanya binary, sudah masuk ke dalam binary execute, jadi bisa langsung kita eksekusi langsung, tidak perlu yang seperti compiler apa segala, karena secara sistem Golang sudah melakukan compiling terhadap programnya gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya ini kan dalam navigasinya sudah kita navigasi ke dalam directory di mana wayback itu berada gitu. Bayangin ketika kita lagi di folder lain, ya di folder lain atau di window lain seperti ini, apakah kita bisa masih melakukan eksekusi dengan posisi wayback URL ini masih ada di sini, ada di directory bin ini, tapi di luar root? Apakah masih bisa? Jawabannya sangat sudah dipastikan tidak bisa, kecuali kita mengubah path-nya path atau apa bahasa Indonesia path, semacam navigasi lah, mungkin navigasi dari base-nya. Cuman kan kalau setiap program kita buat seperti itu, nanti konfigurasi dari base-nya atau JSH-nya itu akan numpuk sekali gitu. Jadi mending kita buat langsung, itu kita bisa pindahnya setiap kita buat instalasi suatu tools yang berhubungan dengan Golang, kita bisa langsung pindahkan aja ke yang langsung bisa tereksekusi. Nah, kalau misalnya dia beda directory seperti ini, dia tidak bisa, kita harus masuk ke seperti ini. Nah, itu yang menjadi masalah ketika kita tidak bisa keluar dari salah satu directory, namun kita mau menggunakan tools wayback URL ini. Oke, jadi supaya mempermudahkannya kita langsung bisa move, mv artinya move wayback, terus kita simpan di bin seperti ini. Masukkan password untuk mengkonfigurasi super user. Nah, ketika kita sudah move, kita ls lagi. Nah, dia sudah tidak ada, wayback sudah tidak ada di sini. Coba kita tulis nah, kalau sudah posisi seperti ini, waybacknya bisa kita eksekusi di mana aja gitu. Misalnya pindah ke desktop gini, seperti ini, wayback. Nah, ini ya,
dia tidak menampilkan apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak memberikan arahan atau perintah apapun, kita cuma membuka, tapi dia bingung gitu membuka apa. Itu masuk ke dalam kesederhanaan penggunaan tools ini sih, dan itu baik adanya. Mungkin supaya ini masuknya script sih, kita bisa tulis help. Nah, ketika kita tulis help, dia mau kasih tahu bahwa that's seperti ini. So that's the fetch in the first column. Kalau that's, coba kita buat that's, apa yang terjadi? Dia tidak menampilkan apa-apa. Kenapa? Karena ini merupakan fungsinya setelah dia sudah melihat victim, atau dia sudah melihat subdomainnya. Oke, subdomainnya kita misalkan saja itu adalah victim gitu. Terus di sini kita menggunakan sublister untuk mencari domain. Domain apa? Kita coba aja dulu di Google ya, UK. Coba aja di luar dulu, yang di UK kebanyakan di .com aja. Nah, proses di sinilah yang sangat agak lama gitu, dan ini makan waktu. Jadi untuk mempersingkat durasi videonya, saya melakukan skipping terhadap ininya dulu, prosesnya. Nanti saya akan tampilkan langsung hasilnya. Prosesnya cuma seperti ini. Habis ini dia akan menampilkan domain mana yang bisa digunakan. Oke, saya tutup dulu. Baik, cukup singkat sih, di luar perkiraan saya, cukup singkat. Nah, seperti ini kan ada beberapa URL yang saya pastikan tidak bisa dibuka karena itu adalah kelemahan dari toolsnya, tapi kita bisa mencarinya dengan beberapa cara gitu. Salah satunya seperti yang saya sudah sebutkan. Nah, ini contact mess you like here followed by, ini nggak mungkin nih, nggak mungkin bisa dibuka di browser gitu. Saya sudah tahu ini. Kayak ready phishing botnet you like here followed by, itu pokoknya super Google. Ini mungkin ini adalah firewallnya, jadi otomatis tidak bisa dibuka. Tapi kita bisa mencari akal-akalannya. Sini kita bisa lihat ya. Oh, di sini tidak tampilkan ya. Ini proxy seperti ini tidak bisa ya, tidak bisa dibuka. Jadi kita lihat dulu. Oh, astaga, saya lupa menyimpannya. Nah, seperti ini harusnya saya buat seperti ini tadi. Buat pantas tidak ada filenya. Kita menyimpannya. Oh, artinya outputnya harusnya nanti ada di sini. Kalau nggak ada berarti ada problem. Saya skip lagi. Oke, jadi sudah selesai proses pencarian subdomainnya menggunakan sublister, dan ini seperti yang saya sudah sebutkan karena saya sudah membuat perintah output di sini dengan domain.txt, di output filenya juga domain.txt. Oke, jadi selanjutnya kita langsung kompleks saja, tidak usah buat part 2 nya. Jadi step yang kedua adalah kita melakukan penjaringan domain yang live gitu. Kita bisa pakai HTTPX. Tuh, dulu kita lihat dulu apa sih yang ada di HTTPX gitu. Help. Nah, ini ada banyak banget. Kita coba ada MC match code string, match respond with given code MC 200. Coba kita pakai MC 200 aja. Atau pakai HTTP juga bisa sih. Pakai itu aja gini. Jadi kita pakai HTTP aja. Kita usah pakai MCM. Nah, baru kita melakukan T artinya dia akan merekam apapun yang menjadi output dari terminal ini. T sama seperti perintah tag O tadi, dia akan membuat output gitu. Jadi kita tulis saja nama outputnya live domain.txt. Nah, ini sudah dilakukan scanning. Nah, ini kenapa dia bisa ada HTTP dan HTTPS, itu karena si HTTP propnya dia akan membuat kategori
mana sih yang hidup dan yang mati gitu, dan matinya di mana dan hidupnya di mana gitu. Yang ini kan yang ditampilkan otomatis yang hidup gitu, yang hidup ini hidupnya di HTTP, ini hidupnya di HTTPS gitu. Dan ini juga mungkin agak lama sedikit, tapi tidak apa-apa, sabar aja dulu. Kita sambil menunggu prosesnya, jadi agak lama. Sepertinya nanti kita akan membuat sesi tentang Metasploit-nya, tentang bagaimana pengoperasian Metasploit dan apa sih yang perlu kita pelajari dari Metasploit dalam menjaga keamanan kita gitu, dan menjaga sekuritas server kita, ataupun itu secara mandiri atau kita lagi bekerja gitu. Dan bahkan orang yang tidak mengerti tentang cyber security juga itu sangat penting gitu bagi mereka. Kenapa penting? Karena itu menyangkut fundamental dalam menggunakan elektronik yang terhubung ke internet. Bahkan yang tidak terhubung ke internet juga perlu sih lihat YouTube ini, karena nanti kedepannya ada sesi tentang Bluetooth hijacking. Itu cuma pakai frekuensi aja, frekuensi radio itu bisa kena hack, dan itu harus kita pelajari. Kita mencari solusi bagi semua orang yang mungkin menggunakan dan membutuhkan informasi seperti itu. Hitung-hitung menyelamatkan orang lah. Oke, saya skip dulu, ini lama banget ini karena ini dia bedah semua ya, belum lagi nanti yang ininya tuh HTTPS-nya yang mana. Oke, karena prosesnya juga agak lama ya, saya lakukan skip aja seperti ini. Ternyata ketika kita skip prosesnya tidak membuat file-filenya langsung korup semua, tapi dia masih menyimpan. Nah, itu adalah kehebatan dari fungsi T itu, karena dia mencatat segala sesuatu yang terjadi di terminal ini gitu. Jadi bukan prosesnya. Kalau misalnya kita menggunakan dari aplikasinya atau toolsnya, maka itu akan bisa bermasalah. Masalahnya apa? Mungkin ada saja perintah ketika terjadinya korup, maka semua data akan dihapus gitu, untuk menghindari error dan tumpang tindih sintaks programnya. Oke, langsung aja kita cat, terus kita live domain yang kita gunakan ya, baru kita way back URL. Oke, gas. Dan ini hasilnya apa? Hasilnya cukup lumayan creepy, asik creepy. Jadi dia powerful menurut saya seperti ini. Nanti ada beberapa lanjutan seperti ini tuh, yang terkadang tools lain tuh tidak bisa buat gitu, kecuali tools itu dia membutuhkan word list gitu. Nah, ini dia kayak semacam punya inisiatif gitu toolsnya. Kalau toolsnya seperti Dirbuster, Dirby, ya, itu dia membutuhkan word list. Nah, ini salah satu contohnya yang bisa saya jelaskan. Nah, namun untuk posisi seperti ini kan dia cuma kayak di txt robot seperti itu doang gitu. Tapi kalau lebih ke dalam, lebih kita memurnikan subdomain ini, dia akan keluar seperti ini gitu, yang seperti ini kayak nah, ini betul-betul inisiatif dari tools ini sangat luar biasa gitu. Misalnya open page seperti ini yang itu bisa dilihat gitu, dan ini saya pastikan ini bisa dibuka gitu, karena ini scraping dari website nih. Dan ini juga membantu kita dalam mencari misalnya bug tentang banyak banget ya, tentang cross-site scripting, tentang pokoknya banyak yang menggunakan parameter-parameter gitu. Ini sangat membantu sekali gitu, apalagi kita kombinasikan dengan GAU tadi. Nah,
si Gao itu bisa mendeteksi tentang respon dari parameter itu. Jadi tools ini seperti ini, kerjaannya seperti ini, dia akan menampilkan data-data seperti ini yang akan memudahkan kita dalam mencari lebih dalam lagi gitu. Publisher seperti ini, Edge, Publisher, Partner, Static Image Menu, .savage, sampai ke hal-hal seperti ini pun bisa diindusnya. Jadi sangat luar biasa, pasif dan aktif. Kombinasi mematikan. Jadi mematikan di sini konteksnya ini sangat membantu ya, bukan yang merugikan gitu. Kalau yang merugikan itu bahaya gitu. Oke, mungkin ini adalah gambaran yang bisa saya kasih ke teman-teman mengenai tools ini, dan penggunaannya juga sangat-sangat mudah. Tapi saya cuma ingin menjelaskan beberapa hal yang mungkin tidak dijelaskan oleh tools ini. Bahkan deskripsi tentang tools ini sangat minim sekali, dan mungkin penjelasan saya mengenai tools ini dan beberapa advance penggunaannya, seperti menggabungkannya menggunakan sublister, terus menggabungkannya dengan HTTP-prop, bahkan kalau misalnya kita bisa menggunakan HTTPX. Tapi untuk meminimalisir kepanjangan durasi dalam perekaman video ini, maka saya memutuskan untuk memberikan pemahamannya secara ini saja, secara simbolis dalam artian kayak sebagai perwakilan gitu. Misalnya HTTPX dengan HTTP-prop itu kan sama gitu. Namun kita menggunakan salah satunya. Bedanya di mana? Kalau HTTP-prop itu dia lebih ke mesh, atau maksudnya lebih ke dalam langsung semua gitu. Nah, tapi kalau HTTPX kita bisa memilih, kita bisa membuat yang mana, kita bisa menggunakan yang mana gitu. Itu lebih dinamis lah gitu. Itu maksudnya sebagai simbolis tadi. Oke. Semoga teman-teman semua paham apa yang menjadi maksud dari video ini, apa yang saya sampaikan di video ini. Teruslah bersemangat dalam mencari informasi. Ini sebenarnya informasi seperintilan aja gitu, cuman tidak menutup kemungkinan nanti ada beberapa inovasi dari pikiran kita yang menggabungkannya. Misalnya, ini bisa kita buat dalam bentuk penggabungan dengan skrip saya gitu. Nah, dengan skrip saya ini bisa saya nanti buat outputnya dalam XML gitu. Nah, kalau sudah outputnya XML itu bisa saya lakukan scanning menggunakan Nmaps gitu. Nah, itu yang dimasukkan dalam beberapa inovasi pikiran gitu. Jadi itu aja dulu. Nanti untuk masalah teknikal seperti kedepannya banyak sekali ide saya yang akan saya tuangkan di channel YouTube ini. Jadi bagi teman-teman yang tidak sengaja mengklik video ini, supaya bisa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama gitu. Dan jangan lupa baca di kolom komentar dan juga di deskripsi sudah saya sediakan link-link yang mungkin membantu teman-teman gitu. Misalnya link tempat mendapatkan hardware yang membantu teman-teman dalam melakukan melakukan eksperimen di rumah, ya itu juga bisa. Terus dalam beberapa video kan ada yang komen laptop mana yang harusnya bisa kita gunakan dalam hacking ini. Nah, itu juga saya kasih tahu di deskripsi. Terus masalah penggrupan gitu. Nah itu sudah saya buat halaman di Facebook, di mana dalam halaman itu saya sudah menyampaikan beberapa informasi gitu. Bagi teman-teman yang belum bergabung ke halaman itu, nah itu bisa langsung bergabung di situ aja, karena di situ saya menyediakan informasi yang tidak saya sediakan di YouTube gitu. Maksudnya informasi yang mengenai literasi gitu, itu tidak saya sediakan di YouTube, karena memang YouTube ini platform video gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport saya, dan saya tidak sadar bahwa saya sudah menginjak 10.000 subscribers, dan itu bagi saya sangat luar biasa. Itu suatu hal yang sangat saya hargai dari support teman-teman kepada saya dan orang-orang yang membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih semuanya. Saya harap kedepannya kita tetap sama-sama, dan itu
beberapa inovasi pasti akan keluar. Nanti mungkin ada website, ada di website itu sampai ke, ya nanti ada hal yang akan saya buat ke depannya. Oke. Jangan lupa komen di bawah, komen di kolom komentar itu video apa yang kalian inginkan. Ada beberapa yang sudah komen, itu masuk ke dalam list saya, nanti saya akan buatkan video. Oke, Xerox, terus bagaimana cara kode OTP udah saya masuk ke dalam list, dan banyak lagi. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, biarkan orang berpikir apa, tunduklah dan jalankan jalanmu. Oke, see you the next video. Stay secure on the internet. Dah.